Selamat pagi saudara, saya membayangkan yang hadir 2-3 orang, tapi ini banyak sekali ya, luar biasa. Tuhan sungguh baik, nggak semua orang suka dengan liburan, jalan-jalan pergi jauh. Kami diskusi dengan keluarga, apakah kita akan pergi? Aduh kalau pergi macet katanya ya, memang benar seperti itu. Jadi artinya kita di sini-sini saja, tapi mungkin minggu depan saya tidak tahu karena kadang-kadang orang memanfaatkan liburan. Nah, saudara, saya ingin memperkenalkan mangkok ini. Ini mangkok biasa, saudara. Jadi kalau saudara, saya udah berapa kali minta sama istri saya supaya beli mangkok yang stainless untuk bumbu. Biasanya gitu kan kalau mau masak gitu ya. Bumbu kita siapkan dulu semua. Jadi kadang-kadang ada berapa 5-6 mangkok di situ, bumbunya kan dimasukin satu-satu, kadang-kadang seperti itu. Nah waktu diiris ditaruh di sini. Nah kami punya mangkok plastik dan saya ingin ganti dengan stainless. Tapi belum sempat beli, tapi saya beli dulu 2 untuk kita demonstrasi dulu di sini kepada saudara. Mungkin enggak kalau kita mengucapkan sebuah kata. Ceritanya begini nih. Tahun waktu saya masih kecil, masih TK, masih SD lah ya gitu ya. Ada seorang pesulap datang ke sekolah kami. Waktu dia datang, kami berdiri di lapangan dan dia membuat aksi sulap yang begitu istimewa. Jadi dia buat sebuah mangkok, lalu mangkok itu dia tutup. Dia bilang, mangkok ini kan kosong. Kalau saya tutup, kita hanya mengucapkan satu patah kata saja, jadi mangkok ini bisa berisi, dia bilang. Begitukah? Jadi kan namanya anak kecil gitu kan, bisa sekali dibodoh-bodohin. Jadi mangkoknya dia tutup, dia bilang bantu saya. Abrakadabra, semua ngomong abrakadabra. Begitu penutup mangkok itu dibuka, muncul ayam. Kaget kita. Ini mantranya hebat sekali. Jadi katanya seperti itu, kalau ngomong seperti itu maka sesuatu akan terjadi. Dia buat lagi, ini ada selendang kosong lalu dia tutup, lalu dia bilang ayo kita ngomong abrakadabra. Lalu muncullah setelah ngomong abrakadabra muncullah burung merpati. Wah kita kan masih kecil, masih SD kelas 1 kelas 2, lihat seperti itu luar biasa cuma mengucapkan itu saja. Dan waktu saya pulang, saya ngomong sama mama, mana minta mangkok. Minta mangkok. Saya ambil mangkok, saya ambil sapu tangan papa. Abrakadabra, nggak ada apa-apa. Tapi muncul berapa kali, abrakadabra, alakazam, malah ditambah prok sekarang ya. Muncul, nah kita ngecoba praktek ya. Jadi saya kan sudah nggak anak kecil lagi, tapi bisa saja kita praktek apakah ucapan seperti itu memiliki kuasa menghasilkan sesuatu. Nah ini saya punya 2 mangkok, coba perhatikan. Saya punya 2 mangkok 1 dan mangkok yang kedua. Ya, mangkok 1, mangkok yang kedua. Mangkok yang ini ada airnya. Kita habiskan airnya. Gitu ya. Kita habiskan airnya, udah nggak ada lagi airnya, kita habiskan. Lalu saya buang airnya ke sini. Ada air kan? Jadi ini saya dapat 2 mangkok, saudara. Dua-duanya berarti kosong ya. Coba lihat. Kosong. Nah kita coba praktek, saudara bantu saya, entah pakai prok atau apa. Ini kita akan tutup, satu mangkok ditutup ke mangkok yang lain. Apakah airnya masih ada? Kita tutup. Nah katanya kalau ngomong abrakadabra akan ada isi katanya. Kita coba. Abrakadabra, ada isi nggak kira-kira? Nah kita pindahkan ke sini, berarti ini kosong kan sebenarnya.
Hah? Itu abrakadabra. Gimana kalau ala kazam? Kita coba pakai ala kazam ya. Jadi ini kosong ya. Kosong. Kita tutup. Tutup seperti ini. Ada airnya. Saudara, jadi seminggu ini saya masuk grup sulap dunia. Saya belajar hipnotis. Suatu kali saya lihat suatu pertunjukan video dan katanya saya bisa menghipnotis Anda katanya. Jadi saya liatin videonya, memang luar biasa. Tapi semuanya itu saya pelajari. Tidak ada yang namanya magic, tidak ada yang namanya ucapan-ucapan yang bisa membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Nggak ada seperti itu. Semua itu ada triknya. Ini juga ada triknya. Airnya dari mana nanti saya kasih tahu kalau saudara mau tahu. Ada banyak sekali trik-trik seperti itu. Hanya mengucapkan abrakadabra, ala kazam, semua kaget. Nah, dalam dunia kekristenan ada kata-kata penting yang kadang-kadang digunakan oleh orang Kristen sebagai mantra. Seperti mantra. Saya nggak tahu saudara seperti itu atau tidak. Tapi banyak orang Kristen punya mantra. Misalnya, kita ngomong kita beriman. Lalu kita berdoa. Kita berdoa. Jadi waktu kita berdoa kita ngomong saya perkatakan iman. Seolah-olah kalimat itu menjadi mantra bagi kita. Kalau kena ngomong gitu rasanya doa saya tidak dijawab. Saya yakin dan beriman bahwa doa saya dijawab oleh Tuhan. Seringkali seperti itu. Kita ngomong kita punya yakin. Oke, kalau namanya doa, kalau tidak punya iman, nggak mungkin nggak dijawab. Tetapi iman bukan perasaan kita. Saudara harus tahu itu. Kalau suatu mujizat terjadi itu bukan karena kita merasakan saya yakin maka akan terjadi. Bukan. Sesuatu terjadi itu bukan karena keyakinan dan perasaan kita, tetapi karena ada unsur lain yang lebih berkuasa yang membuat mujizat itu terjadi, yaitu Allah. Jadi nggak bisa kita ngomong saya beriman lalu sesuatu terjadi. Minggu lalu saya sudah memberitahukan kepada saudara ada pahlawan-pahlawan iman dalam Ibrani pasal 11 dan ada yang mujizatnya terjadi seperti Abraham. Orang istrinya sudah tua, punya anak, itu kan mujizat. Tapi ada yang tidak ada mujizat. Apa dia kurang beriman? Tidak mungkin. Dia tidak memiliki mujizat. Tidak mengalami mujizat bukan berarti tidak beriman. Kalau tidak beriman tidak mungkin ditaruh di dalam Hall of Faith ya. Jadi ditaruh dalam Ibrani pasal 11 sebagai pahlawan. Mereka pahlawan iman, tapi mujizat tidak terjadi. Nah, lalu apa itu iman? Kita lihat apa itu iman. Nah, kita melihat di dalam firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang ke-11, kita akan lihat dari situ belajar apakah iman itu yang sebenarnya. Kita lihat Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi saya harap saudara, selepas kita belajar firman Tuhan ini kita tidak menyalahgunakan iman. Tidak punya konsep iman yang keliru, tapi kita punya konsep iman yang benar yang sesuai dengan firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Konsepnya begini, kita mengharapkan sesuatu, dasarnya itu iman. Bukan karena pengetahuan kita. Ini kita ngomong soal kekristenan. Saudara berharap Yesus datang. Buktinya apa? Enggak ada bukti. Tidak ada bukti. Saudara berharap masuk surga. Saudara tahu surga itu ada. Buktinya apa?
Tidak ada bukti, tidak ada reasonable bukti yang masuk dalam pikiran kita, masuk otak kita bahwa surga itu ada. Enggak ada. Tapi apakah itu bisa kita mengatakan surga itu ada? Ada. Dasarnya apa? Iman. Itu untuk kegunaan iman. Supaya kita tahu bahwa nanti Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Kita akan kembali bersama-sama dengan dia di surga. Kita akan tinggal bersama-sama dengan dia di surga. Dasarnya apa? Saudara cari ilmuwan segala macam semua ilmuwan. Tidak ada bukti. Jadi tidak bisa kita mengatakan surga itu dibuktikan secara empiris. Nggak mungkin. Nggak ada faktanya. Tidak ada faktanya. Dan saya tahu ada beberapa orang diberikan Tuhan penglihatan. Jadi saya tanya kepada, kenapa kamu percaya Yesus? Iya, malam itu ada seorang datang kepadaku dan dia menunjukkan diri bahwa tangannya bolong dan saya percaya itu Yesus. Saya percaya Yesus karena saya mimpi, saya lihat ada dia. Kalau saudara melihat sesuatu, tidak perlu pakai iman. Kalau sesuatu yang sudah terlihat, tidak perlu pakai iman. Ada bukti empiris. Artinya begini saudara, kalau saudara percaya karena ada bukti, itu tidak perlu iman. Benar kan? Kalau sesuatu sudah terbukti, tidak perlu pakai iman. Saya beriman. Saya pakai handphone, saya bisa telepon orang lain pakai handphone ini. Itu bukan iman. Itu ilmu pengetahuan sudah membuktikan itu. Tidak perlu. Nah, iman juga tidak bicara mengenai masa yang akan datang. Bukti akan segala sesuatu yang kita harapkan. Tapi iman juga berkaitan dengan masa lalu. Saudara tahu siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa? Tuhan. Tahu dari mana? Ilmuwan bilang dari proses evolusi, dari Big Bang, dari black hole, semua mereka buat seperti itu. Nah, saya tanya sekarang kepada para ilmuwan tuh, pernah lihat nggak Big Bang itu? Nggak pernah ada lihat. Sama seperti kita, pernah lihat nggak Tuhan itu yang sedang tiba-tiba dia berkata, jadilah langit, jadilah bumi. Pernah lihat nggak? Nggak lihat. Tetapi iman kita mengatakan bahwa langit dan bumi dijadikan oleh Tuhan. Jadi bicara mengenai masa lalu, bukan mengenai harapan saja. Kalau harapan, masa yang akan datang. Demikian pula orang pada masa lalu. Kalau kita melihat Habel, Henok sebagai pahlawan iman, dia tidak mengerti konsep Mesias. Dia tidak mengerti siapa itu Yesus. Tetapi dia percaya Yesus, dia masa yang akan datang. Kita tidak lihat Yesus ketika Yesus berjalan di dunia, tapi kita percaya dia berjalan di dunia. Yesus secara historis. Kita percaya itu. Berdasarkan apa? Kita tidak lihat. Tapi iman kita mengatakan Yesus pernah lahir di dunia dan dia naik ke surga. Lalu dia akan datang menjemput kita kembali. Tidak ada bukti empiris, tapi semua berdasarkan iman. Jadi seperti itu saudara, iman itu adalah segala sesuatu yang kita dasarkan untuk mempercayai siapakah Yesus itu. Tapi iman juga bukan sekedar percaya saja. Iman adalah berserah penuh. Saya ambil contoh saudara. Ngambil kursi. Waktu saudara melihat masuk ke sini, saudara lihat ada kursi ya. Waktu mau duduk, apakah saudara bertanya-tanya ini kursi kuat atau tidak? Saudara pasti duduk kan? Tapi dalam konsep kita, setiap orang buat kursi, kita percaya saja bahwa ini bisa diduduki dan bisa menopang tubuh kita. Kita percaya saja bahwa ini bisa menopang tubuh kita. Tapi percaya saja itu tidak cukup. Sampai akhirnya
saudara duduk. Kalau saudara bilang, saya percaya kursi ini bisa menopang tubuh saya, tapi saya tidak mau duduk, saya takut jatuh. Iman tidak seperti itu. Iman itu saudara percaya dan saudara duduk. Suatu kali saya bersaksi kepada seseorang dan saya bisa meyakinkan dia bahwa Yesus adalah Tuhan. Wah, kalau kita bersaksi kepada seseorang dan dia bilang Yesus, ya Pak, sekarang saya percaya Yesus Tuhan. Kita happy-nya minta ampun ya. Senang, wah akhirnya tadinya dia menolak dan mengatakan Yesus bukan Tuhan. Sekarang dia bilang Tuhan. Oke, karena engkau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Sekarang aku ajak ke gereja. Sebagai orang percaya kepada Tuhan harus ke gereja, benar nggak ya? Halo? Benar ya? Kalau nggak percaya kepada Tuhan, malas ke gereja. Seperti apa itu? Jadi saya tes, ayo kita ke gereja dan kamu dibaptis. Dibilang begini, Pak saya sudah percaya Yesus Tuhan. Kalau saya datang ke gereja dewa saya marah. Apalagi nih saya bilang, saya itu Pak, orang meyakinkan saya ada dewa ini, saya percaya. Orang lain bilang nabi ini bagus, saya percaya. Bapak hari ini meyakinkan saya bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya percaya semua Pak. Saya percaya semua. Artinya begini, dia percaya Yesus Tuhan dan saya ingin dia supaya menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tidak mau, itu bukan iman, itu tidak bisa menyelamatkan. Yang tidak bisa menyelamatkan saudara yang disebut saudara beriman adalah bahwa saudara percaya kepada Yesus dan saudara menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Yesus. Itu yang menyelamatkan hidupmu. Jadi kalau misalnya saudara saya percaya kepada Yesus tapi enggak lah saya enggak ngefans banget sama dia. Saya enggak terlalu, yalah, saya juga sama yang lain. Saya bagi-bagilah, saya lihat-lihatlah dewa mana. Kalau misalnya semua dewa saya percayain, semua Tuhan saya percayain. Nanti lihatlah di akhir zaman nanti dewa mana yang menyelamatkan saya. Kalau salah satu dewa yang saya percayain menyelamatkan saya untung dong daripada kamu cuma satu. Dia bilang seperti itu. Nah percaya kepada Yesus bukan seperti itu. Menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Karena banyak orang Kristen, dia mengatakan dia percaya kepada Yesus, tapi tidak menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Iblis, setan, apa komentar Alkitab? Dia percaya siapa itu Yesus. Waktu Yesus turun di sebuah tempat di daratan setelah dari menyeberang danau ke sebuah perkuburan, datanglah iblis dengan nama Legion. Karena banyak sekali mereka sujud kepada Tuhan dan mengatakan demikian, mau apakah engkau Yesus, anak Allah yang hidup? Waktunya belum tiba bagi kami. Jadi dia sudah tahu siapa itu Yesus dan dia tahu Yesus akan menghukum mereka. Percaya dia, tapi tidak menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Yesus, maka dia tidak beriman. Jadi saudara, banyak orang Kristen datang ke gereja, berkata dia percaya kepada Yesus, dia beriman kepada Yesus, tapi tidak menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Yesus. Artinya begini, kita akan lihat contoh nanti. Kalau saudara sebelum percaya kepada Yesus, saudara mengandalkan hidupmu kepada sesuatu. Maukah saudara setelah percaya kepada Yesus, saudara tidak mengandalkan itu lagi, tapi mulai mengandalkan Tuhan Yesus? Oke, saya melakukan ini, tapi bukan ini andalanku sebenarnya adalah Tuhan Yesus. Aku bersandar sepenuhnya kepada Dia. Itu iman. Nah, kita akan lihat contoh saudara. Kita akan lihat contoh dalam Ibrani pasal 11, ada beberapa contoh. Di dalam contoh yang pertama,
akan dilihat Habel, contoh yang kedua ada Henok. Saya tidak akan membahas dua nama ini karena akan lebih teologis. Saya tidak mau sesuatu yang teologis. Nanti di Bible study saja. Kenapa Henok disebut hidupnya berkenan kepada Tuhan. Kenapa Habel itu persembahannya diterima dan disebutkan sebagai orang yang beriman. Itu nanti kita di Bible study. Tapi ada contoh yang sangat praktis. Yaitu Abraham. Kita melihat Abraham sebagai contoh yang sangat praktis. Sebagai orang yang beriman. Dan kita akan lihat itu. Tapi nanti saudara, dalam seri-seri khotbah berikutnya, saudara akan melihat contoh langkah-langkah iman. Minggu depan kita akan melihat langkah iman. Minggu depannya lagi kita akan langkah iman. Minggu depannya lagi kita melihat langkah-langkah iman, contoh-contoh iman dari pahlawan-pahlawan di dalam kitab suci. Oke, kali ini kita akan melihat contoh Abraham. Kita lihat contoh Abraham. Kita buka Alkitab kita lihat Ibrani 11. Ayat 8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dituju. Lihat di situ, karena iman, Abraham taat. Jadi iman berkaitan dengan ketaatan. Jadi bukan cuma percaya, dia taat kepada Tuhan. Abraham taat kepada Tuhan untuk pergi dan pergi meninggalkan semua tempat kelahirannya. Nah, saudara tahu, Abraham itu adalah penyembah berhala. Dia pagan. Penyembah berhala. Suatu kali Tuhan datang kepada dia, Abraham pergi ke tempat yang akan nanti kuberitahukan kepadamu. Dan aku akan membuat engkau bangsa yang besar di situ. Pergi saja. Lihat konsep ini ya. Abraham biasa menyembah berhala. Tiba-tiba Tuhan datang, pergilah ke tempat yang nanti kutunjukkan. Kalau saudara jadi Abraham, pergi tidak? Ya mungkin di tanah Ur Kasdim, di tanah Haran. Dia masuk ke travel agent. Coba lihat brosurnya karena di daerah sana, sebelah timur. Saudara kalau mau pergi liburan, begitu kan? Cek dulu, ada tempat apa di situ. Kalau saudara mau pergi pindah tempat, saudara kan pasti berpikir, bagaimana investasi di tempat itu, menguntungkan atau tidak? Bagaimana, apakah tempat itu bagus enggak bagi anak-anak saya? Kita berpikir secara logika. Abraham, pergilah Abraham, kemana? Udah pergi aja dulu, nanti saya kasih tahu. Kemana? Ya pergi aja. Tapi Abraham tidak tanya. Kalau saudara lihat struktur bahasa aslinya, waktu terjemahannya itu begini. Waktu Tuhan menyuruh Abram untuk pergi dari tanah Ur Kasdim, pergi dari tanah Haran ke tempat yang akan ditujukan oleh Tuhan. Waktu itu dia segera berangkat. Taat. Jadi bukan karena apa yang ada dalam pikiran dia, tapi ketaatanlah yang menjadi unsur iman. Ini penting sekali karena begini saudara. Saya tanya kepada saudara, saudara percaya enggak bahwa Tuhan pelihara hidup saudara? Angkat tangan. Oke. Semua percaya Tuhan pelihara hidup saya. Mau percaya? Sekarang gini, apakah saudara mau taat apapun perintah Tuhan? Angkat tangan. Ayo, angkat tangan. Apapun, jangan. Apa perintahnya Tuhan? Kamu mau taat nggak? Jawab dulu seperti itu. Kamu percaya nggak? Aku pelihara hidupmu.
Nah, sekarang aku mau suruh engkau, mau taat gak? Ada seorang kaya datang kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus kulakukan supaya masuk surga? Tuhan bilang, apa yang tertulis di dalam firman Tuhan? Wah, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, taatilah ayahmu dan ibumu, hormatilah mereka. Oh, semua sudah kulakukan. Oh, satu lagi. Jual seluruh hartamu, bagikan kepada orang miskin dan ikutlah aku. Hah? Kalau perintah itu sampai kepada saudara, masih taat gak? Kalau sampai, jangan ke aku Tuhan. Ini ceritanya tuh kayak gini. Ma, kalau aku punya 1 miliar, Papa kalau punya 1 miliar kasih ke aku enggak? Kasihlah Mama, aku sayang kepada Mama 1 miliar. Kalau 500 juta, aku kasih Mama semuanya. Kalau 200 ribu, enggak Ma. Loh kenapa enggak? Karena memang punya 200 ribu. Kita pikir gitu. Nah sekarang kita tanya, mau taat enggak? Mau. Oke, juallah seluruh hartamu dan berikan kepada orang miskin lalu ikutlah aku. Aku gak kepikiran sampai ke situ. Iman itu taat apapun yang Tuhan perintahkan. Gini saudara, orang Kristen menggunakan iman dalam hal apa? Coba pikir. Kalau saudara mengatakan saya beriman, apa yang sedang saudara alami pada saat itu? Apa? Sakit? Bisnis bangkrut? Saya beriman, modal saya kembali. Semuanya berorientasi kepada diri sendiri. Iman itu digunakan ketika kita lagi terjepit dan minta tolong kepada Tuhan. Supaya Tuhan tolong kita. Nah, lalu ketika dijawab oleh Tuhan bilang, saya beriman. Oh, kok tan. Iman harus digunakan demi kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Jadi iman bukan cuma kalau kita diberikan mujizat oleh Tuhan, tapi iman itu adalah kita taat kepada Tuhan sekalipun kita tidak ada untungnya. Halo? Ngerti? Orang punya iman itu bisa melakukan apa saja. Katanya. Oke. Kamu punya iman, kamu bisa melakukan apa saja bisa terjadi. Oke, sekarang kamu punya iman, lalu kamu kerjakan ini, kata Tuhan. Kadang-kadang kita bingung. Segala yang diperintahkan Tuhan kadang-kadang tidak masuk akal kita. Dan kita mulai takut. Dan kita menimbang-nimbang dengan berbagai macam alasan. Kita bilang ini tidak masuk akal, maka saya tidak bisa melakukan itu. Abram, kalau berpikir pada waktu itu, ini tidak masuk akal Tuhan, aku tidak akan pergi. Tapi iman, taat. Saudara mau taat? Atau tidak? Tuhan bicara kepada kita semua, ayo pergi dan buka penginjilan di tempat ini, buka penginjilan di tempat itu, buka gereja di sini, buka jemaat di situ. Kita diperintahkan oleh Tuhan. Oke? Lalu kita menghitung-hitung uang gereja kita cukup atau tidak. Nah kita mulai berisen. Ini uang gak cukup, tapi kita harus buka di situ. Kalau Tuhan perintahkan, ya berjalan saja. Kita nggak berpikir seperti kalau Tuhan yang perintahkan, Tuhan pasti menyediakan. Ya, Matius 10 ya Bang. Pergilah kamu, aku akan mengutus kamu untuk mengusir setan-setan, memberitakan namaku di sebuah kampung, dan kamu akan menyembuhkan penyakit. Nah, pergilah kamu, tapi kamu tidak bawa apa-apa. Jangan bawa uang, jangan bawa apapun. Pakai tongkat saja. Kata Tuhan seperti itu.
Murid-murid pun pergi. Kalau kita bayangkan jadi murid, mana ongkosnya? Emang aku ke situ nggak bisa beli makanan? Tuhan bilang, pergi kamu ke situ. Nanti kalau kamu disediakan makanan, ambil. Kalau enggak ya sudah. Dengan demikian Tuhan mengatakan, kamu pergi, kamu nggak usah bawa uang, kamu akan kusediakan. Harus taat saja. Ini berat saudara. Saya tahu ini berat. Sama seperti ketika saya ingin melepaskan semuanya. Dan Tuhan bilang ikut jadi pendeta. Pusing mikirin itu. 1 tahun lebih mikirin kayak gitu. Tapi kita mesti berjalan. Apa yang Tuhan katakan. Kita taat. Jadi iman bukan cuma mikirin kita. Iman itu mikiri Tuhan. Apa yang Tuhan mau itu yang kita lakukan. Bukan dikit-dikit saya beriman, saya punya mobil. Saya iman, saya punya rumah. Saya beriman, saya akan menikah tahun ini. Itu kan gak iman, udah punya pacar udah pasti nikah-nikah gitu ya. Saya punya iman. Mikiri kita sendiri. Oke kata Tuhan, kalau kamu beriman, kamu lakukan apa yang kulakukan. Kita beriman bahwa Tuhan pelihara hidup kita. Maukah kita melakukan semua perintah Tuhan tanpa kecuali? Tanpa kecuali. Maka Abraham disebut sebagai bapa orang beriman. Nuh pada waktu disuruh oleh Tuhan bangun bahtera. Bangunlah bahtera Nuh, aku akan mendatangkan hujan dari langit. Hujan. Apa itu hujan? Nuh belum tahu konsep hujan. Belum pernah ada hujan. Karena Tuhan membuat air itu dari bawah naik ke atas dan membuat dia naik melalui embun. Ada itu yang terjadi pada waktu itu. Tapi air naik ke atas dan turun lagi ke bumi, Nuh belum pernah dengar. Dan bangunnya di atas bukit. Kalau banjir Tuhan, ini perlu berapa meter? Tapi dia taat. Iman adalah ketaatan. Nah, kita teruskan. Dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8 tadi. Karena iman Abraham taat ketika dipanggil berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Perhatikan. Ke tempat yang ia tidak ia tuju. Tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Kadang-kadang ada orang komentar seperti ini. Orang Kristen itu bodoh. Disuruh kepada sesuatu yang dia tidak mengerti. Abraham bodoh enggak dalam hal ini? Iman punya dasar, saudara. Iman itu punya dasar. Bukan berarti kita pergi tanpa ada dasar. Abraham pergi, dia bukan tanpa dasar. Dia pergi karena perintah Tuhan. Iman itu berdasarkan kepada apa yang Tuhan katakan. Bukan pada apa yang kita rasakan. Benar ya? Iman bersandar kepada Tuhan, perintah perkataan Tuhan. Bukan apa yang kita rasakan. Jadi kalau saudara, saya beriman, yaitu kamu. Tuhan setuju gak? Bukan berarti begini saudara, kalau saudara kalau begitu Pak, saya nggak bisa berharap macam-macam dari Tuhan. Bukan berarti seperti itu. Saudara lihat firman Tuhan. Tuhan mengatakan, jikalau aku tinggal di dalam kamu, kamu tinggal di dalam aku. Mintalah apa saja, dan aku akan memberikannya. Saudara minta sehebat yang saudara mau, Tuhan akan berikan. Itu tidak salah. Kenapa? Karena firman Tuhan yang mengatakan demikian. Dasarnya adalah firman Tuhan. Mintalah apa saja, maka aku akan
memberikannya. Kamu belum terima apa-apa. Kamu belum terima apa-apa. Mintalah kepadaku, maka kamu akan menerimanya. Jadi Tuhan minta kita berdoa dengan yakin bahwa Tuhan akan memberikan jawaban atas setiap doa kita. Tapi dasarnya bukan apa yang kita rasakan. Dasarnya kepada firman Tuhan. Kenapa saya minta itu? Karena Tuhan bilang minta apa saja. Nah, dalam Yohanes kan begitu. Mintalah apa saja, aku akan berikan kepadamu. Nah, kadang-kadang orang Kristen cuma comot itu saja. Tapi firman Tuhan mengatakan harus lengkap. Jikalau kamu diam di dalam aku dan aku diam di dalam kamu. Itu ada syaratnya. Mintalah apa saja dan kamu akan menerimanya. Ada syaratnya. Tuhan mengatakan demikian, tapi ada syaratnya di situ. Jadi iman bukan apa yang kita rasakan. Waktu Abraham pergi dari Ur, pergi ke tempat yang tidak dia tuju. Bukan berarti dia buta. No. Tapi dia bersandar, kalau Tuhan yang mengatakan demikian, maka aku akan melakukannya. Sama seperti ketika Petrus dia menebar jala semalaman tapi tidak dapat ikan. Dia sudah tahu bahwa tidak ada ikan di situ. Apalagi siang hari. Tapi Tuhan bilang, tebarkanlah jalamu di sebelahmu. Maka Petrus menyebarkan jala dan banyak sekali ikan di situ. Nah, apa kata Petrus? Kami sudah menjala semalaman. Tapi kami tidak dapat apa-apa. Tapi karena engkau yang mengatakannya, kami akan taat. Saudara jangan hanya taat ketika sesuatu itu menguntungkan saudara. Taatlah ketika sesuatu itu tidak ada reasonable-nya bagi saudara. Enggak ada alasan, tidak bisa dipikir, tidak ada logika, taat saja. Wah, Tuhan akan pelihara hidup saudara, enggak perlu takut. Tidak perlu takut. Dasarnya apa? Firman Tuhan. Kalau dia berkata, aku akan cukupkan. Kenapa harus takut? Kenapa harus takut? Nah, jadi seperti itu. Nah, ada seorang apologetis ya. Jadi orang yang membela iman Kristen, seorang profesor matematik dari Inggris, John Lennox namanya. Saudara bisa cari nama dia. Dia menjelaskan mengenai perjanjian Abraham dengan Allah. Penjelasannya menarik sekali untuk kita simak dan saya pikir ini masuk akal. Jadi pada waktu Abraham sudah tua dan dia bertemu dengan Tuhan dalam Kejadian pasal 15. Dia bertemu dengan Tuhan dan Tuhan mengatakan, Abraham, kamu akan kuberkati. Kamu akan kuberkati. Jadi Abraham bilang begini, aku sudah tua, istriku juga sudah tidak bisa melahirkan lagi. Sudah lama menopause. Nanti yang mewariskan semua keturunanku adalah Eliezer, budakku itu. Dia pemimpin hamba-hamba dari Abraham. Oh no. Anak kandungmu sendiri, bukan dari yang lain, dari Sarah. Maka malam itu Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Mengadakan perjanjian dengan Abraham. Dia bilang kepada Abraham, ambillah seekor lembu, seekor domba, seekor kambing, dan burung tekukur dan burung merpati. Maka diambillah oleh Abraham, lalu semua binatang itu dibelah dua. Dibelah dua, kiri dan kanan, dibelah dua, tapi burung tidak dipotong oleh dia. Nah, Abraham menunggu setelah dipotong apa yang harus dilakukan. Setelah dipotong apa yang dilakukan. Begini saudara, pada waktu itu ketika mereka mengadakan, orang-orang biasanya mengadakan perjanjian. Mereka mengambil seekor binatang lalu mereka belah
jadi dua, yang satu sebelah kiri, yang satu sebelah kanan. Kedua belah pihak akan berdiri di masing-masing potongan daging tersebut. Satu berdiri sebelah sini, satu berdiri di sebelah sana. Kemudian mereka berdua akan berjalan melewati potongan daging itu yang sudah dipotong. Dan mereka sambil berkata, perlakukanlah aku seperti binatang ini kalau aku tidak menepati janjiku. Seperti itu. Tapi hari itu Abram menunggu dan dia melihat tidak ada Tuhan. Dia tidak melihat Tuhan, aku mau menunggu Tuhan. Aku gak mungkin melangkah sendirian. Dia tidak melihat Tuhan. Jadi dia tertidur dan gelap gulita meliputi tempat dia. Gelap gulita dan dia tertidur. Maka Tuhan memberikan penglihatan kepadanya. Ketika Abram tidur, Tuhan dalam wujud api melangkahi daging itu. Melewati potongan daging itu. Tuhan bilang, aku yang mengambil resiko, kamu tidak usah. Aku akan memenuhi perkataanku. Dan ketika Abraham mendengar itu, lalu percaya dia. Dan Tuhan mengatakan, lihatlah bintang di langit. Seperti itulah keturunanmu banyaknya. Keturunanmu akan dibawa ke Mesir dan menjadi budak di situ. Lalu Abraham percaya. Abraham tidak melangkah ke potongan daging itu. Perjanjian itu adalah bagi Tuhan sendiri yang akan memenuhi janjinya bagi umatnya. Kita tidak perlu, karena tidak berdaya untuk memenuhi tuntutan Tuhan. Siapa di antara kita kalau berjanji dengan Tuhan, kita bisa memenuhi tuntutan Tuhan? Tidak ada. Tapi Tuhan bisa memenuhi tuntutannya kepada kita. Dia berjanji kepada dirinya sendiri supaya kita diberkati. Supaya kita diberkati. Dia akan memberikan segala sesuatu kepada kita supaya kita diberkati. Percayakah engkau kepada perkataan Tuhan? Percayakah? Saya ngomong perkataan Tuhan, saudara, jangan pilah-pilah. Kalau kata-katanya bagus, saya percaya Tuhan. Tapi ketika disuruh perintah melakukan ini, melakukan itu, ntar dulu Tuhan. Tidak bisa begitu, saudara. Kalau saudara lihat firman Tuhan hari ini. Kalau saudara merenungkan firman Tuhan pagi ini. Kalau Tuhan mengatakan tidak ada yang mustahil bagiku. Aku bisa melakukan apapun sekalipun itu impossible di depan matamu. Saudara punya penyakit yang tidak kunjung sembuh. Saudara punya bisnis yang berantakan. Saudara punya segala sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi. Dan saudara berhadapan dengan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, nothing is impossible for me. Percaya enggak? Teruslah berdoa. Dan tidak peduli kapan Tuhan jawab. Terus percaya bahwa dia mampu untuk memulihkan hidupmu. Kedua, kalau Tuhan memerintahkan sesuatu kepadamu dan itu berarti pengorbanan dari dirimu. Maukah engkau melakukannya? Maukah engkau taat? Sekalipun engkau kehilangan segala sesuatu. Suatu kali Lewi sedang menghitung uang cukai. Dia kaya karena uang itu. Banyak uang. Dan satu kali Tuhan datang menemui Lewi. Lewi, tinggalkan semua dan ikutlah aku. Dia tidak berpikir nanti dia makan apa. Dia tinggalkan semua. Karena itu uang.
kadang-kadang menjadi kesayangan manusia. Yang ada dalam pikiran dia, aku taat kepada Tuhan. Aku gak peduli aku makan apa. Dia take care of me. He will take care of me. Dia akan perhatikan aku. Mari kita berdoa.